Jadi kalau ada sisi gelap pasti ada dosa. Kalau ada dosa pasti menimbulkan sisi gelap. Salah satunya misalnya kultus individu. Kultus individu dalam pemuridan adalah menyanjung-nyanjung gurunya, bisa gembalanya, pendetanya. Jadi seakan-akan kalau beliau sudah berkata, pasti benar 100%. Jadi orang tidak berani melakukan evaluasi. Saya terbuka, silakan teman-teman mengevaluasi segala omongan saya, silakan. Tidak ngikuti ya tidak apa-apa. Saya cuma memberitahu saja. Kalau nanti tidak mengikuti dan kalian menderita, ya kalian akan mengakui sendiri kebenarannya saya omongkan. Dulu tim-tim LSAD kesulitan menolak. Buat apa kami pengakuan dosa? Kan cukup pasien saja. Kami tidak perlu. Kami malu. Masa kami buka aib? Dulu tim saya begitu yang awal sekali ya. Udah nggak ada di sini. Malu dia pengakuan. Malu kalau dilihat adik-adik rohaninya. Ini beda lagi, ini GMS ya. Di GMS dia punya adik rohani. Dia malu kalau ketahuan ikut pelepasan. Malu, punya aib. Sekarang kalau kalian tidak mau ikut pelepasan, ya silahkan. Sejak dulu saya tidak punya rumus memaksa dan sebagainya, enggak. Saya hanya menunggu kalian membuktikan sendiri rasanya menderita gara-gara tidak ikut pelepasan, itu saja. Sekarang tim-tim LSAD yang mau ikut pelepasan, saya akui sebagai tim. Kalau anggota LSAD-nya enggak hanya memantau silent reader, tidak bisa saya akui sebagai tim. Karena syaratnya adalah mengalami sendiri prinsip kebenaran yang saya omongkan, yaitu dosa leluhur. Kalian itu pendosa leluhur. Sesuci apapun kalian saat teduh 365 kali setahun, itu tetap pendosa kalau kalian tidak ikut pengakuan dosa. Kalau kamu malu merasa punya aib, loh semua orang punya aib kok. Kita semua orang pengakuan, semua kurikulum pengakuan dosa itu saya sendiri yang pertama. Jadi kalau sekalian menganggap itu aib, saya yang mengakui aib itu paling pertama. Walaupun ada beberapa pengakuan yang tidak dibuat oleh saya gitu. Tapi itu sedikit sekali, mayoritas tetap saya yang membuat itu. Sebelum diakui oleh orang lain, saya mengakui sendiri. Jadi kalau orang malu dengan aib itu, belakang aku sudah pengakuan, aku tidak malu dengan aibku. Makanya kalau kalian malu, nah rasa malu ini sisi gelapnya. Sisi gelap pemuridan itu adalah malu mengakui dosa. Makanya di karismatik itu kan malu kan. Kalau pelayan pelepasan kan tidak ada pengakuan dosanya. Nah, ini kebodohan karismatik itu begitu. Di Alkitab sebelum ada pelayan pelepasan Yesus, itu ada yang namanya baptis Yohanes. Ini yang nggak pernah diberitahukan. Jadi semua orang yang ikut Yesus adalah orang-orang yang pernah mengakui dosa di dalam baptisan Yohanes. Jadi kalau mau ikut Yesus pasti dibaptis Yohanes. Itu sebelum Yohanes mati ya tentunya. Nah, sesudah Yohanes mati, mereka punya bentuk-bentuk pertobatannya. Tapi rata-rata menurut saya, semua orang yang ikut Yesus itu adalah umatnya Yohanes. Karena sebelum Yesus datang itu kan 6 bulan selisih usia mereka. Jadi mereka sudah tahu ada namanya Nabi Yohanes memberitakan tentang Mesias yang akan datang. Jadi mereka tobatnya dengan pemberitaan Yohanes dulu. Yang tobat ini akhirnya menerima Yesus, mengakui dia sebagai Mesias. Itu. Jadi tidak ada yang tidak bertobat di era Yohanes kok bisa percaya Yesus, itu tidak ada. Mesti berkesan, minimal berkesan dengan kenabian Yohanes. Jadi kalau ketika Yohanes datang orang-orang itu menolak, dia tidak akan menerima Yesus karena hatinya tidak siap. Jadi sebelum ke Yesus harus ada namanya pertobatan, pengakuan dosa. Ini yang nggak pernah diajarkan di karismatik. Jadi pendoa-pendoa pelepasan karismatik ya ngibul semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi Roro Kidulnya nggak keluar. Kan terasa bodoh sekali. Tuhanmu Yesus yang kamu katakan nama dari segala nama,
tidak bisa mengusir orang kerasukan Roro Kidul. Sing salah siapa? Ya kamu. Gitu. Kalau yang salah ayatnya kan berarti agamamu salah, Tuhanmu salah. Tapi kan saya bisa buktikan. Kekristenan bisa, nggak sulit tendang demit-demit merek apapun. Ya, saya belum ketemu demit yang tidak bisa diusir. Pangkat apapun toh. Mau level tarkam ataupun level benua, semua bisa. Kalau level benua, siapa lagi yang lebih tinggi coba? Kalau antar kampung kayak Kuntilanak, Wewe, Genderuwo itu terlalu kecil untuk El Sadik itu. Terlalu remeh. Lawan El Sadik itu yang gede-gede. Sejauh ini begitu ya. Saya langsung dihadapkan pada kasus-kasus yang besar. Jadi seperti itu, kita harus aware yang namanya sisi gelap. Kalau enggak, kita berdosa.